Oneers, selamat datang di Take One. Di balik kamera, banyak suara. Pernah tidak kalian melihat pekerjaan selain pekerjaan kantoran, seperti driver ojek online, content creator, atau orang yang punya klien di Amerika, tapi kerjanya work from cafe di Jakarta? Pekerjaan-pekerjaan tadi punya satu kesamaan, yaitu fleksibel. Waktu dan tempatnya bebas. Tidak ada kewajiban masuk kantor yang ada jadwalnya. Bisa kerja dari mana saja, dan yang terpenting, dapat uangnya sesuai jumlah proyek yang dibeli klien. Banyaknya pekerjaan semacam ini merupakan fenomena gig economy. Kalau Oneers mau tahu apa itu gig economy secara lebih jelas, simak video ini sampai habis ya, karena kita akan bahas apa itu gig economy, sekaligus apa saja peluangnya, dan tantangan terbesarnya. Check it out! Halo Oneers, mari kita bahas apa itu gig economy secara lebih lanjut. Mungkin Oneers akan bertanya-tanya, apa itu gig economy? Nah, sederhananya, gig economy adalah sebuah konsep di mana pekerjaan sementara atau proyek-proyek jangka pendek menjadi jauh lebih umum dibandingkan dengan pekerjaan tetap yang konvensional seperti pegawai kantoran. Ini adalah pergeseran dinamika dari model pekerja tradisional yang kita kenal selama ini. Dalam praktiknya, orang-orang dapat bekerja secara bebas, independen, dan yang terpenting fleksibel. Mereka bisa bekerja di mana saja dan kapan saja karena mereka tidak terikat dengan satu perusahaan dalam jangka panjang. Dan bagaimana semua ini bisa terjadi? Tentu saja berkat adanya kemajuan teknologi dan platform digital. Dalam gig economy, para pekerjanya disebut dengan istilah yang sangat spesifik dan mudah diingat, yaitu gig workers. Lalu, apa sih bedanya gig economy dengan pekerjaan tetap yang sudah kita kenal? Poin krusialnya adalah ini. Dalam gig economy, para pekerja mendapat upah bukan berdasarkan waktu kerja mereka, melainkan berdasarkan berapa jumlah pesanan atau layanan yang sudah mereka selesaikan. Bayangkan saja, seorang driver ojek online tidak dibayar per jam, tapi per berapa banyak pesanan antar yang mereka selesaikan. Seorang freelancer penulis artikel tidak dibayar per hari, tapi per artikel yang ia tulis. Dampaknya, mereka tidak terikat dengan jadwal dan tempat kerja yang kaku. Kontrak mereka yang sifatnya jangka pendek hanya berdasarkan tugas atau proyek yang dijalankan. Hal ini memberi mereka kebebasan yang luar biasa untuk mengatur kapan dan di mana mereka bekerja. Bayangkan betapa berbedanya ini dengan rutinitas kantor 9 to 5 yang mengharuskan kita datang ke tempat yang sama setiap hari dan terikat waktu. Pekerjaan gig economy umumnya tidak memerlukan kualifikasi formal yang setinggi pekerjaan kantoran. Siapapun bisa menjadi gig workers, asalkan mereka bisa mengerjakan produk atau jasa yang akan dibeli oleh klien. Ini bisa menjadi mengantar makanan, membuat desain grafis, menulis artikel, mengelola media sosial, atau bahkan menjadi asisten virtual. Contoh pekerjaan gig yang sangat beragam yang sering kita temui adalah driver ojek online, freelancer, content creator, virtual assistant, copywriter, desainer grafis, penerjemah, konsultan independen, dan masih banyak lagi. Semua dinamika ini tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya platform digital yang mumpuni. Platform-platform besar itu seperti Grab, Gojek, Upwork, Freelancer.com, dan Fiverr. Platform-platform ini menjadi jembatan yang menghubungkan para gig workers dengan klien yang membutuhkan jasa mereka. Mereka menciptakan ekosistem di mana transaksi bisa terjadi dengan mudah, cepat, dan aman. Karena kemudahan akses dan fleksibilitasnya, gig economy sering dianggap membawa harapan baru. Khususnya bagi mereka yang mungkin tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjadi pegawai tetap. Kita bicara tentang mereka yang mungkin tidak memiliki skill yang mumpuni atau gelar pendidikan tertentu yang seringkali menjadi syarat utama di dunia korporat. Hal ini dianggap sebagai angin segar, sebuah kesempatan emas bagi orang-orang yang tidak memiliki kesempatan mengenyam pendidikan tinggi atau akses terhadap skill khusus. Mengapa? Karena di era gig economy ini, semua orang bisa bekerja dan berkontribusi terhadap ekonomi. Mereka dihargai berdasarkan pekerjaan, berdasarkan nilai yang mereka berikan, bukan berdasarkan latar belakang pendidikan formal atau pengalaman kerja bertahun-tahun di suatu perusahaan. Ini adalah meritokrasi yang sesungguhnya,
di mana hasil kerja berbicara lebih keras daripada ijazah. Terdengar sangat potensial, bukan? Pekerjaan gig economy menjanjikan fleksibilitas kerja yang luar biasa. Kita bisa menentukan jam kerja kita sendiri, memilih proyek yang sesuai dengan minat dan keahlian kita, bahkan bekerja dari mana saja, asalkan ada koneksi internet. Ini tentu sangat menarik bagi banyak orang yang mendambakan keseimbangan hidup dan kerja atau work-life balance. Selain itu, gig economy juga dianggap berkontribusi terhadap membaiknya kondisi ekonomi berbagai kalangan. Banyak individu yang sebelumnya kesulitan mencari pekerjaan, kini bisa mendapatkan penghasilan, bahkan pendapatan tambahan melalui platform-platform ini. Dan yang tak kalah penting, kita melihat perkembangan pesat dan terus berkembangnya berbagai platform digital. Setiap hari ada inovasi baru, ada platform baru yang muncul, membuka lebih banyak kesempatan bagi para gig workers. Namun, di balik besarnya potensi tersebut, gig economy ternyata menyimpan banyak tantangan besar bagi para gig workers. Jangan salah, gambaran yang saya berikan tadi memang sangat menarik Oners, tapi ada sisi lain yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Apa saja tantangan-tantangan yang ada di gig economy? Bagaimana para gig workers menghadapi isu-isu seperti ketidakpastian pendapatan, tidak adanya jaminan sosial, persaingan yang ketat, dan bagaimana mereka bisa mengembangkan karir dalam model kerja yang serba proyek ini? Kita akan bahas bersama secara mendalam di segmen selanjutnya. Tunggu ya teman-teman, jangan kemana-mana, tetap bersama kita di Take One. Halo Learners, sekarang mari kita bahas apa saja tantangan di gig economy yang harus dihadapi para gig workers. Tantangan pertama, yaitu ketidakpastian penghasilan. Sisi lain dari gig economy adalah tidak pastinya penghasilan para gig workers. Fenomena yang dekat dengan kita contohnya adalah para pengantar delivery food atau driver ojek online yang harus terus mencari klien untuk tetap mendapatkan penghasilan. Besar pendapatan mereka didasarkan pada berapa banyak orderan yang mereka ambil. Setelah selesai mengantar satu klien, mereka akan lanjut mencari klien berikutnya, begitu seterusnya. Hal yang sama berlaku untuk freelancer atau content creator. Mereka tidak punya gaji bulanan yang pasti. Penghasilan mereka sangat bergantung pada proyek yang mereka selesaikan. Karena gaji yang didapat berdasarkan jumlah proyek yang dikerjakan, maka penghasilan mereka dapat dikategorikan sebagai penghasilan yang tidak tetap ya, Oners. Bandingkan dengan para pekerja kantoran yang memiliki tanggal tetap setiap akhir bulan atau awal bulan untuk menerima gaji mereka tanpa perlu khawatir apakah besok ada proyek atau tidak. Para gig workers tidak demikian. Mereka harus terus mengambil order atau proyek untuk tetap mendapatkan penghasilan karena kontrak mereka yang sifatnya jangka pendek. Ini berarti mereka hidup dalam siklus perburu harian, di mana pendapatan hari ini belum tentu sama dengan besok, apalagi bulan depan. Ini menciptakan ketidakpastian finansial yang membutuhkan manajemen keuangan yang sangat ketat dan bijaksana tentunya. Kemudian, tantangan kedua, selain penghasilan yang tidak tetap, para pekerja gig economy juga punya satu tantangan besar lagi yang sering luput dari perhatian, yaitu tidak adanya jenjang karir yang jelas. Dalam pekerjaan tradisional ada sistem kepangkatan, ada tangga karir yang bisa kita daki, yang umumnya berpengaruh pada sistem kenaikan gaji dan posisi. Kita mulai sebagai staff, lalu bisa naik menjadi senior staff, supervisor, manager, dan seterusnya. Setiap kenaikan level biasanya berarti kenaikan gaji, tunjangan, dan tanggung jawab. Namun, bagi gig workers, sistem seperti ini hampir tidak ada. Seorang driver ojek online tetap akan menjadi driver ojek online, meskipun ia sudah bekerja selama 5 tahun. Seorang freelancer copywriter tetap akan menjadi copywriter tanpa adanya kenaikan pangkat atau gaji yang otomatis, sehingga perkembangan karir dan pendapatan mereka terancam stuck di level tersebut. Kecuali mereka secara proaktif mencari skill baru, meningkatkan portofolio, atau membangun jaringan mereka sendiri untuk mendapatkan proyek dengan nilai lebih tinggi. Dan bukan hanya itu, mereka tidak terikat kontrak jangka panjang. Para gig workers juga tidak mendapatkan jaminan sosial layaknya para pegawai tetap. Ini adalah poin krusial yang seringkali menjadi sorotan utama dalam perdebatan mengenai gig economy.
Mereka tidak didaftarkan dalam asuransi kesehatan perusahaan, tidak ada jaminan kecelakaan kerja, bahkan jaminan pensiun. Mereka harus mengurus sendiri semua perlindungan sosial dan finansial mereka. Bayangkan jika seorang driver mengalami kecelakaan kerja, atau seorang freelancer jatuh sakit dan tidak bisa bekerja selama berminggu-minggu, mereka tidak memiliki jaring pengaman yang disediakan oleh perusahaan. Mereka menanggung sendiri semua risiko tersebut. Kemudian tantangan ketiga, fleksibilitas yang menjadi bumerang dan hilangnya work-life balance. Ini tantangan yang tidak kalah penting, yang seringkali menjadi ironi. Jam kerja yang fleksibel, pada kenyataannya bisa menjadi bumerang, Oners, dan membuat beban kerja para gig workers menjadi lebih berat daripada para pekerja kantoran. Fleksibel di sini berarti mereka tetap harus bekerja dimanapun dan kapanpun, atau bisa dibilang tidak terbatas waktu dan lokasi, sesuai order atau proyek yang diambil. Ambil contoh seorang virtual assistant atau copywriter yang menerima order dari klien di belahan dunia lain, misalnya Amerika atau Eropa. Mereka memiliki perbedaan waktu siang dan malam yang signifikan. Para gig workers yang menerima order dari klien tersebutlah yang harus menyesuaikan waktu untuk menyelesaikan proyek. Bisa jadi mereka harus bekerja di malam hari waktu Indonesia hanya untuk mengikuti jam kerja klien. Ini bukan sekedar bekerja dari mana saja, Oners, tapi bekerja kapan saja yang bisa mengganggu ritme hidup kita. Karena inilah work-life balance para pekerja gig semakin tidak terjamin. Konsep fleksibilitas yang awalnya terdengar sangat menarik justru menjadi jebakan yang membuat mereka sulit memisahkan antara waktu kerja dan waktu pribadi. Mereka bisa jadi merasa harus selalu online dan siap menerima pekerjaan agar tidak kehilangan kesempatan, sehingga waktu istirahat atau berkumpul dengan keluarga menjadi sangat minim. Fleksibel bisa menjadi bumerang yang membuat garis batas antara kehidupan profesional dan personal menjadi sangat kabur, bahkan hilang sama sekali. Jadi Oners, dari diskusi kita kali ini, jelas terlihat bahwa gig economy di samping potensi cerahnya juga membawa serta tantangan yang tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian pendapatan, absennya jenjang karir yang jelas, minimnya jaminan sosial, serta fleksibilitas yang bisa menjadi beban berat pada work-life balance ada realitas yang harus dihadapi para gig workers. Ini adalah gambaran yang kompleks dan penting bagi kita untuk memahami secara utuh. Jika Oners ingin mengetahui bagaimana perkembangan gig economy dari waktu ke waktu, mari kita bahas di segmen berikutnya. Halo Oners, masih bersama saya. Kali ini kita akan mengulas bagaimana perkembangan gig economy dari waktu ke waktu di Indonesia. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo, pernah menyebutkan bahwa pertumbuhan segmen pekerja informal di Indonesia melesat dari tahun 2020. Jika di tahun 2020 pekerja informal hanya mencapai 2,5 juta orang, bayangkan di tahun 2025 ini menyentuh 9,9 juta orang yang berarti tumbuh 3 kali lipat dibanding tahun 2020. Kenaikan 300% ini merupakan lonjakan yang luar biasa, artinya dalam kurun waktu 5 tahun saja, jumlah orang yang terlibat dalam gig economy meningkat secara drastis. Apa yang mendukung melesatnya angka jumlah gig workers di Indonesia? Ada beberapa faktor, yaitu dukungan platform digital raksasa seperti Gojek, Grab, Tokopedia, dan Shopee. Mereka bukan hanya sekadar aplikasi, tetapi telah menjadi ekosistem yang masif, menciptakan jutaan lapangan pekerjaan informal dari driver, merchant, hingga seller online. Faktor kedua yaitu digitalisasi masyarakat Indonesia di berbagai sektor. Kita semua merasakan bagaimana internet dan smartphone telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari keseharian kita. Dari memesan makanan, berbelanja online, hingga mencari transportasi, semua serba digital. Kondisi ini membuat gig economy menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseharian kita. Bukan hanya sebagai penyedia jasa, tetapi juga sebagai konsumen. Yang ketiga, gig economy juga mempermudah perusahaan untuk menekan biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Dengan mempekerjakan gig workers sesuai kebutuhan, perusahaan bisa menghindari beban biaya karyawan tetap seperti tunjangan,
asuransi, atau bahkan sewa kantor yang besar. Mereka bisa mendapatkan skill yang spesifik untuk sebuah proyek tertentu, tanpa harus merekrut karyawan penuh waktu. Ini adalah solusi win-win bagi banyak perusahaan yang ingin efisien. Keempat, gig economy menghadirkan pilihan bagi sebagian pekerja untuk menambah penghasilan. Ini sangat relevan bagi banyak kalangan, termasuk para pekerja pensiunan yang ingin tetap aktif dan produktif, atau bagi ibu rumah tangga, mahasiswa, atau siapapun yang mencari fleksibilitas untuk mendapatkan penghasilan tambahan tanpa harus terikat jadwal ketat. Ini juga memberi peluang bagi berbagai kalangan untuk ikut berdaya dan berpartisipasi dalam ekonomi, bahkan bagi mereka yang sebelumnya terpinggirkan dari pasar kerja formal. Terakhir, faktor ini tidak kalah penting Oners, yaitu persaingan ketat dalam mencari kerja formal membuat banyak orang beralih ke pekerjaan gig sebagai alternatif untuk tetap berpenghasilan. Dengan lowongan kerja formal yang semakin kompetitif dan kualifikasi yang semakin tinggi, gig economy hadir sebagai jalan keluar, sebuah pintu yang terbuka lebar bagi siapa saja yang punya kemauan dan kemampuan untuk bekerja. Semua faktor ini secara sinergis membuat gig economy terus bertumbuh dan ke depannya kita bisa yakin bahwa ia akan terus berinovasi, menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan konsumen. Namun, di balik pertumbuhan gig economy, meskipun memberikan kesempatan dan peluang besar, juga menyimpan berbagai dilema. Banyak sekali tantangan yang perlu dipertimbangkan dengan seksama. Meskipun disebut-sebut sebagai ekonomi yang menjanjikan dan merangkul semua kalangan, gig economy juga memiliki berbagai isu dan permasalahan yang serius. Kita sudah sedikit membahas soal penghasilan yang tidak tetap dan absennya jaminan sosial, namun ada lagi masalah yang lebih dalam gig economy ini, yaitu isu kesejahteraan pekerja yang cukup mengkhawatirkan. Seperti apa? Mari kita bahas di segmen berikutnya. Tetap di sini, Oners, jangan kemana-mana. Setelah kita membahas perkembangan pesat gig ekonomi beserta faktor-faktor pendorongnya, kali ini mari kita simak isu krusial yang terjadi di dalam ekosistem gig ekonomi yang berada dekat dengan kita dan tidak lepas dari hidup kita, yaitu isu kurangnya kesejahteraan pengemudi transportasi online. Ada sebuah istilah yang sangat relevan untuk menggambarkan kurangnya jaminan kesejahteraan mereka, teman-teman, yaitu kemitraan semu. Istilah ini muncul untuk menggambarkan relasi antara para gig workers, yaitu pengemudi transportasi online, dengan platform penyedia layanan. Mengapa disebut semu? Karena dalam praktiknya, para gig workers, yakni pengemudi transportasi online, tidak memiliki posisi yang setara dengan platform. Mereka seringkali tidak diakui sebagai karyawan, padahal platform memiliki kontrol yang signifikan terhadap hak mereka. Ini cara mereka bekerja, tarif yang ditetapkan, dan bahkan penilaian kinerja. Akibatnya, hak-hak mereka seringkali dilanggar atau tidak dipenuhi, bahkan hak-hak dasar yang seharusnya diterima oleh setiap pekerja. Terjadi gelombang protes dan tuntutan keadilan, dilansir dari CNBC pada Selasa 20 Mei 2025. Kita menyaksikan sendiri bagaimana ribuan pengemudi ojek online atau ojol dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Sumatera menggelar demonstrasi besar-besaran. Ini bukan demonstrasi biasa, teman-teman. Ini adalah bentuk luapan kekecewaan dan tuntutan akan keadilan dan hak. Sejumlah organisasi ojol bahkan mengklaim akan mengerahkan para anggotanya untuk menonaktifkan aplikasi selama 24 jam di kota-kota besar. Bayangkan dampaknya, roda ekonomi yang bergantung pada mereka bisa sedikit tersendat, menunjukkan betapa krusialnya peran mereka dalam keseharian kita. Salah satu tuntutan utama mereka adalah menuntut penurunan potongan biaya aplikasi yang sebelumnya sebesar 20% menjadi 10%. Angka 20% itu besar, teman-teman. Dari setiap pendapatan yang mereka dapatkan, seperlimanya langsung dipotong oleh platform. Bayangkan jika itu bisa berkurang setengahnya, tentu akan sangat membantu peningkatan pendapatan bersih mereka.
Di Jakarta, demo akbar ini dilaksanakan oleh Asosiasi Ojol dengan nama Aksi 205, merujuk pada tanggal dan bulan diadakannya aksi ini, yaitu 20 Mei 2025. Aksi ini dimulai dengan konvoi mobil komando dan ojol dari markas Garda sekitar pukul setengah 1 siang menuju Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat, dengan estimasi tiba di lokasi pukul 1 siang. Konvoi semacam ini bukan hanya sekedar unjuk rasa, tapi juga simbol kekuatan dan persatuan para pengemudi yang selama ini merasa suaranya kurang didengar. Demo serupa juga dilaksanakan di kota-kota lain, seperti di Jogja, yang diikuti oleh sekitar 1.000 orang, dengan armada 300 mobil dan 400 motor. Angka-angka ini menunjukkan skala permasalahan yang tidak bisa dianggap remeh. Lalu, apa saja tuntutan utama dalam demo kali ini? Yang penting terkait kesejahteraan para pengemudi transportasi online. Mengutip pernyataan resmi dari Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia atau FDTOI, tuntutan demo ojol 20 Mei 2025 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mereka menuntut kenaikan tarif antara penumpang roda 2. Tarif yang stagnan sementara biaya operasional seperti bensin dan pemeliharaan kendaraan terus meningkat tentu sangat memberatkan mereka. Yang kedua, mereka menuntut kehadiran regulasi makanan dan barang roda 2. Ini penting untuk memastikan adanya payung hukum yang jelas terkait standar layanan, hak, dan kewajiban dalam pengiriman makanan dan barang, yang selama ini menjadi bagian besar dari pekerjaan mereka. Yang ketiga, mereka menuntut ketentuan tarif bersih angkutan sewa khusus roda 4. Ini adalah seruan untuk transportasi dan keadilan dalam penentuan tarif bersih yang diterima oleh pengemudi mobil. Dan yang terakhir, yang paling fundamental dan mungkin menjadi payung dari semua tuntutan, mereka menuntut kehadiran Undang-Undang Transportasi Online Indonesia. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa ada regulasi yang komprehensif yang melindungi hak-hak para pengemudi sebagai pekerja dan bukan hanya sebagai mitra yang rentan. Dilaksanakannya demo ini secara terang-terangan menunjukkan kurangnya kesejahteraan gig workers di sektor transportasi online. Hak-hak mereka tidak dijamin oleh regulasi yang kuat, dan ini memberikan keleluasaan kepada aplikator untuk mengenakan tarif potongan atau membuat kebijakan yang mungkin kurang menguntungkan bagi pengemudi. Dalam konteks kemitraan semu, pengemudi seringkali tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk menegosiasikan kondisi kerja mereka. Mereka terancam kehilangan akses ke platform jika tidak mengikuti aturan yang ditetapkan. Ini adalah sebuah dilema besar dalam gig ekonomi. Di satu sisi, ia menawarkan fleksibilitas dan peluang, tetapi di sisi lain, ia juga menciptakan kerentanan dan ketidakpastian, terutama bagi mereka yang berada di garis depan. Lalu, apakah di antara semua tantangan ini, di mana tidak adanya kepastian pendapatan, tidak adanya jenjang karir, minimnya jaminan sosial, dan isu kesejahteraan gig workers yang masih menjadi PR besar, bagaimana strategi untuk mengambil peluang dalam gig ekonomi agar tidak menghancurkan diri kita sendiri? Mari kita diskusikan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Take One. Di balik kamera, banyak suara. Oners, setelah kita mempelajari tantangan dan peluang dalam gig ekonomi, mari kita ulas strategi yang bisa kita lakukan untuk mengambil peluang dalam gig ekonomi serta mengatasi tantangannya. Yang pertama, kita bisa meningkatkan skill yang relevan dan adaptif. Ini adalah poin pertama dan paling fundamental, yaitu dengan meningkatkan skill yang relevan dengan perkembangan teknologi. Gig ekonomi tumbuh beriringan dengan pesatnya inovasi digital. Kuncinya adalah memiliki keterampilan yang diminati di pasar digital, seperti desain grafis, penulisan konten, pemasaran digital, UI UX designer, interpreter, atau skill bermanfaat lainnya yang bisa ditawarkan secara online. Dengan terus melakukan pengembangan skill digital, kita sudah bisa beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Pertumbuhan gig ekonomi sangat erat kaitannya dengan terus majunya berbagai platform digital, dan skill digital adalah mata uangnya. Mengembangkan skill tentunya memerlukan training ya, Oners. Tapi jangan khawatir,
Kita bisa memanfaatkan platform digital seperti MySkill, Udemy, Coursera, Skillshare, atau platform penyedia upskilling lainnya untuk menambah keterampilan. Bahkan banyak yang menawarkan kursus gratis atau dengan biaya terjangkau. Investasi terbaik adalah investasi pada diri sendiri, terutama skill yang bisa menghasilkan. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan diversifikasi platform dan kelola keuangan dengan bijak. Untuk mengatasi tantangan berupa ketidakpastian pendapatan, Oneers bisa menggunakan banyak platform untuk freelance. Jangan hanya mengandalkan satu platform saja, mengingat risiko tidak pastinya penghasilan di gig economy. Jika satu platform sedang sepi proyek, kita masih punya cadangan di platform lain. Ini seperti menaruh telur di banyak keranjang untuk meminimalisir resiko. Selain itu, mengelola keuangan dengan bijak juga harus dilakukan dengan sangat disiplin. Asuransi kesehatan gig workers tidak dijamin secara otomatis oleh platform. Jadi, asuransi kesehatan mandiri, dana pensiun, dan investasi lainnya harus kita atur dengan manajemen finansial yang baik. Jangan mudah tergoda untuk menghabiskan seluruh pendapatan karena sifatnya yang on demand. Kita perlu membuat perencanaan keuangan yang matang, seolah-olah kita sendiri yang harus menanggung beban kita sendiri. Yang ketiga, kita harus menjaga keseimbangan hidup dan bangun reputasi yang baik untuk mendatangkan lebih banyak klien. Menjaga keseimbangan hidup di sini maksudnya adalah untuk mengatasi tantangan fleksibilitas yang menjadi bumerang di gig ekonomi, kita harus menjaga kesehatan fisik dan mental, membagi waktu dengan baik agar pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat berjalan dengan harmonis dan seimbang. Kita perlu menentukan jam kerja yang jelas, meskipun kita bebas menentukan untuk menerima proyek tanpa henti. Work-life balance bukan hanya tentang liburan, tetapi tentang kualitas hidup sehari-hari. Selanjutnya, untuk membangun reputasi, langkah yang bisa Oneers lakukan yaitu mengikuti forum online atau bergabung dengan komunitas gig workers. Dengan ini, teman-teman akan bisa saling bertukar informasi, belajar dari pengalaman orang lain, dan mencari peluang baru. Jaringan itu sangat penting di gig economy. Networking dengan mengikuti komunitas gig workers. Dengan ini, Oneers akan bisa saling bertukar informasi, belajar dari pengalaman orang lain, dan mencari peluang baru. Karena dengan networking, kita akan mendapat semakin banyak pengalaman. Semakin banyak pengalaman, semakin kaya portofolio kita, maka semakin besar pula peluang untuk mendapatkan proyek yang lebih besar, jangkauan klien yang lebih luas, dan tentunya bayaran yang lebih tinggi. Langkah keempat adalah dengan memahami hak dan kewajiban, serta regulasi yang berlaku. Kita harus paham hak dan kewajiban, serta regulasi terkait pekerja lepas. Jangan sampai kita dirugikan karena ketidaktahuan kita. Kita perlu mempelajari regulasi yang berlaku meskipun kadang belum komprehensif. Cari tahu standar kontrak atau kesepakatan yang adil. Pasang tarif yang sesuai agar beban kerja dan pendapatan sesuai dengan skill dan waktu yang kita curahkan. Yang terakhir, ini sangat penting dalam membangun karir jangka panjang di gig economy. Setiap mendapat suatu tugas atau proyek, lakukanlah proyek tersebut dengan maksimal untuk membangun reputasi yang baik. Di dunia freelance, reputasi adalah segalanya. Ulasan positif, feedback bagus, dan hasil kerja yang memuaskan akan mendatangkan lebih banyak klien di masa depan. Word of mouth atau rekomendasi dari klien yang puas adalah pemasaran terbaik buat kita, para gig workers. Satu reputasi buruk bisa sulit dihilangkan, jadi lakukanlah yang terbaik setiap mendapatkan proyek dari klien. Jika Oneers ada yang bertanya-tanya, bagaimana masa depan gig economy? Mari kita bahas di segmen berikut ini. Gig economy akan terus berkembang dan jumlah pekerjanya akan terus bertambah banyak karena model kerja yang fleksibel dan berbasis digital. Gig economy akan semakin menguat karena skemanya menawarkan fleksibilitas luar biasa bagi pekerja.
Di sisi lain, perusahaan bisa menyesuaikan para pekerja dengan kebutuhan pasar yang sangat dinamis. Ini adalah simbiosis mutualisme yang sulit dihindari. Perusahaan bisa menekan biaya operasional dan mendapatkan talenta spesifik sesuai proyek, sementara pekerja mendapatkan kebebasan dan potensi penghasilan yang fleksibel. Gig ekonomi diprediksi akan mengubah dinamika kerja tradisional secara fundamental. Kita akan melihat pergeseran yang lebih signifikan menuju model kerja project-based, di mana pekerjaan tidak lagi terikat pada posisi tetap di satu perusahaan, melainkan pada serangkaian proyek yang dikerjakan secara independen. Ini juga mendorong model bekerja di jarak jauh atau remote working yang semakin menjadi norma bahkan setelah pandemi berakhir. Pergeseran ini tentu saja menuntut para pekerja untuk terus mengupgrade skill dan beradaptasi terhadap kemajuan serta perubahan teknologi yang sangat cepat. Ibaratnya, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan satu keahlian seumur hidup. Kemampuan untuk belajar hal baru, beradaptasi dengan alat digital terbaru, dan menguasai berbagai skill yang saling melengkapi adalah kunci untuk sukses dalam gig ekonomi yang terus menjadi raksasa. Selain faktor teknologi, pertumbuhan gig ekonomi juga didorong oleh generasi muda yang tertarik akan fleksibilitasnya. Milenial dan Gen Z sangat menghargai kebebasan, work-life balance, dan kemampuan untuk mengerjakan proyek yang sesuai dengan minat mereka. Generasi terbaru tidak lagi terpaku pada jalur karir korporat tradisional yang kaku. Gig ekonomi menawarkan platform untuk mengeksplorasi minat, membangun portofolio, dan bahkan membangun personal brand. Karena inilah, popularitas gig ekonomi akan semakin besar. Dengan popularitas itu, tentu saja akan muncul persaingan yang semakin ketat dalam mendapatkan klien. Ini adalah konsekuensi logis dari pasar yang semakin terbuka. Persaingan ini pada gilirannya akan menuntut gig workers untuk terus menambah klien baru agar tidak tertinggal. Mereka yang stagnan akan tersingkir. Yang proaktif dalam belajar dan berinovasi akan mampu bersaing, bahkan memimpin perkembangan. Dengan gambaran masa depan yang menjanjikan namun juga penuh tantangan, alangkah baiknya kita sebagai generasi muda dengan usia produktif bisa beradaptasi dan ikut berkontribusi dalam gig ekonomi. Bagaimana Waners? Setelah belajar bersama tentang gig ekonomi, berbagai peluang dan potensi apa saja yang ditawarkan, juga tantangan apa saja yang masih harus dihadapi gig workers, serta isu kesejahteraan yang dihadapi karena regulasi yang mengatur hak pekerja lepas belum diatur, kita juga belajar strategi untuk menyesuaikan diri dalam gig ekonomi, serta bagaimana kondisi gig ekonomi di masa yang akan datang. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk menjadi sumber penghasilan. Platform digital bisa menjadi ladang cuan kita, asal kita punya skill yang mumpuni. Karena itulah, kita harus bisa beradaptasi terhadap perkembangan teknologi agar bisa bertahan dan terus berkarya di era besarnya gig economy. Sekian dari saya, sampai jumpa di episode Take One di balik kamera banyak suara berikutnya. Bye-bye, Waners!